Jadi ketika saya baca, saya terkejut dan terkaget-kaget. Suara yang saya dengar itu ternyata ada di Alkitab itu, Bapak Ibu. Hanya saya kan, ya Allah, saya bilang gitu. Ini kok ada di buku ini? Saya bilang gitu kan. Saya semakin penasaran. Saya baca lagi. Tapi saat itu saya baca masih ngacak ya Bapak Ibu, karena saya belum paham, saya tidak tahu. Semakin saya baca, loh. Ini kok semua perkataan-perkataan yang saya dengar, semuanya ada di kitab sucinya orang Kristen, saya bilang gitu. Ya akhirnya saya komunikasi kembali dengan teman saya. Teman saya bicara, ya inilah firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang menginjili saya secara manusia, tidak ada Bapak Ibu. Jadi saya hanya meminta Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Jadi saya masih melakukan sholat. Saya masih melakukan, kalau ngaji sudah enggak ya Bapak Ibu, saya hanya melakukan sholat saja. Sholat dan zikir pada saat itu. Sekalipun saya sudah membaca Alkitab. Nah, dari semenjak saya baca Alkitab ini Bapak Ibu, ada satu perasaan yang membuat hidup saya tuh, apa ya, ada damai. Yang tidak bisa saya gambarkan, tidak bisa pokoknya saya mengalami kedamaian. Tapi pada saat itu juga Bapak Ibu, proses Tuhan terus terjadi. Jadi setelah saya membaca Alkitab, saya mulai memanggil nama Tuhan Yesus. Jadi suatu hari saya sedang sholat Bapak Ibu ya. Setelah saya baca Alkitab ini selama mungkin 6 bulan ya. 6 bulan saya diproses. Baca Alkitab, proses. Baca Alkitab, proses. Jadi satu saat saya mau sholat nih Bapak Ibu. Saya mau sholat. Entah kenapa itu bacaan sholat tuh ngeblank. Jadi waktu itu sholat asar kalau nggak salah. Jadi ketika saya usolli fadzol asri arbarokati mustaqbilat kiblat ada adalah Allahu Akbar, saya bilang. Diam saya. Apa ya kan? Loh, kok jadi lupa, saya bilang gitu kan. Balikan dulu, udah gitu, udah saya minta ampun ya Allah, udah. Saya balikan sampai 5 kali, lupa terus. Akhirnya saya pikir, apaan sih ini kok jadi lupa ya? Saya bilang gitu. Saya duduk, akhirnya dari berdiri, akhirnya saya duduk. Saya duduk dengan memakai mukena saya berbicara, saya bilang, oke, sekarang saya memanggil Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya tidak mengerti apa rencanamu. Saya sudah memanggil nama Tuhan Yesus. Saya hanya minta. Dan saya pun bertanya, kenapa saya digiring menuju ke kekristenan gitu loh Bapak Ibu. Saya bertanya hari ini, jawabannya tidak langsung. Jawabannya itu 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Nah, jadi pada saat itu, saya sudah lupa untuk melakukan sholat. Tidak ingat sama sekali, Bapak Ibu, nggak ingat. Sungguh saya nggak ingat. Akhirnya saya ceritakan sama teman saya ini ketawa. Jadi lucu sekali. Saya bilang udah amat. Terkadang Bapak Ibu ya, saya kalau lagi sholat gitu, saya berusaha lagi untuk sholat, masih sholat tetap. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, sholli fardhu, mau asar kayak, mau subuh kayak, mau maghrib kayak, mau isya kayak gitu. Jadi selalu lupa. Akhirnya saya gini, ya Allah ampuni aku. Tuhan Yesus tolong saya. Saya bilang, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Jadi hanya Bapak Ibu, saya melakukan sholat, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang yang masih beragama Muslim. Jadi pada saat itu, karena ini saya alami sendiri gitu loh. Jadi pada saat itu ketika saya mengucapkan mau melakukan sholat, jadi saya bilang sholli fardhu, misalkan sholat isya gitu kan, usolli fardhu isya arbarokati mustaqbil Allah Akbar. Aduh, ampuni aku Tuhan Yesus, aku nggak bisa, aku nggak ngerti, tolong aku. Jadi akhirnya Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi saya membaca doa Bapak kami, Bapak Ibu, bayangkan kalau orang
orang yang tidak paham itu pasti saya akan dicaci. Kamu tuh sholat memakai mukena, tetapi bacaanmu itu malah doa Bapa Kami, apa yang sedang terjadi. Paling kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya perlahan saya mulai meninggalkan sholat. Di saat itu pun saya dibentuk melalui proses yang sungguh luar biasa. Mulai saat itu Bapak Ibu, saya semakin haus dan rindu. Saya baca firman kembali. Akhirnya 2000, singkat cerita, 2014 saya memutuskan diri. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau menyerahkan diri saya mau dibaptis. Saya sudah paham sekarang. Saya sudah mengerti. Yesus Kristus, Isa Al-Masih adalah Allah yang hidup, saya bilang gitu. Saya paham betul Tuhan Yesus yang berbicara kepada saya, bukan Allah yang tidak bisa menjawab doa-doa saya. Saya bilang itu, wah rasanya beban yang menumpuk bertahun-tahun hilang total. Saya merasakan, wow, saya bilang, Yesus terima kasih. Saat itu saya mengatakan, Yesus terima kasih. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bersyukur, saya bilang, saya memiliki Allah yang hidup. Jadi, dari semenjak saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan pertumbuhan iman yang semakin hari, semakin bertumbuh, pengenalan akan Tuhan yang benar, yang dulunya saya tidak mengenal Tuhan yang benar, sekarang saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, Tuhan izinkan, tidak ada henti-hentinya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak mengeluh dalam arti, aduh kok begini ya. Cuman saya sempat, ternyata begini Tuhan Yesus. Ini yang namanya pikul salib. Karena agama itu tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan, saya bilang gitu. Tetapi ketika saya diizinkan Tuhan untuk bukan meneliti ya, maksudnya mempelajari lah Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya menerima Alkitab, ini Al-Quran, saya baca, sungguh kaget saya Bapak Ibu. Ketika saya baca Al-Quran, misalkan di surat Al-Baqarah ayat yang keberapa, misalkan ayat yang surat Al-Baqarah mungkin ayat yang ke-7 atau mungkin di situ pas kan tentang sapi betina ya. Tetapi ketika saya buka di halaman yang berikutnya, itu sudah lain cerita. Nah, saya kan bingung ya, kok loncat-loncat gitu loh. Tapi ketika saya baca Alkitab, semuanya itu runut. Nah, saya jadi bingung akhirnya loh, kok ini begini, ya sudahlah. Akhirnya tetap saya buka Al-Quran, karena supaya saya juga bisa belajar tentang kebenaran. Bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tidak sama sekali. Tapi saya mau belajar juga gitu loh. Oh ternyata apa yang selama ini saya pahamin itu tidak benar gitu loh Bapak Ibu. Mukjizat yang terbesar buat saya adalah anugerah keselamatan bagi hidup saya, anak-anak saya, keluarga saya, dan juga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Percayalah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua, bukan hanya untuk umat Kristen. Nah, setelah sekian lama bercerai, akhirnya suami saya jatuh bangkrut, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mau menjelekkan dia, tetapi saya mau membuka pikiran hati dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa besarnya. Saya yang dulu membenci dia, bukan setengah mati lagi, mungkin sampai mati kali Bapak Ibu ya dulu ya. Saat ini dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Habis total rata tanah, makan pun sudah tidak bisa. Hidup dari belas kasihan orang. Tetapi di sini saya mau menunjukkan kepada dia, ayo balik sini, saya bilang gitu. Saya rangkul dia kembali Bapak Ibu, dan dia sekarang tinggal di rumah saya. Saya hanya mau menunjukkan kepada dia bahwa kasih Yesus yang sudah saya terima, sudah mengubahkan hidup saya. Saya bersyukur. Tuhan Yesus ubahkan, pulihkan keluarga saya. Nah, sejak
3 tahun, tadi Bapak bilang 3 tahun atau 2 tahun sebelum Bapak bersyahadat, Bapak sudah tidak ke gereja. Memang Bapak sudah tidak percaya dengan doktrinnya atau bagaimana? Ya, jadi ada dua hal ini. Yang pertama masalah doktrin. Yang kedua tentunya praktek. Praktek-praktek yang ada di gereja. Ya. Nah kembali ke tadi, ke tentang buku petunjuk. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Jadi kalau kita ngomong hari ini tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor, nah kita di Kristen itu kan ada buku petunjuk namanya Alkitab nih. Nah sering kali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang, saya guyoni misal dengan sesama pendeta tuh? Iya, sesama pendeta, saya misal guyon tentang kita itu Natalan kayak malah ini ya, kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Loh kok bisa Pak? Ya kalau kita makan babi pas Natalan ini, coba itu Pak Lurah, Pak Camat datang dikasih babi, akhirnya mereka pulang kasih kan, ya karena mereka tidak mau. Nah kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu menyenangkanmu. Terus yang jadi pertanyaan, kita itu menyenangkan Tuhan kita, ya kita menyenangkan Allah kita, itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak saya melakukan yang saya perintahkan, itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya menyenangkanmu, munyamu besar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Ya, jadi ini tadi hal-hal yang sebenarnya ringan nih, masalah makanan. Tapi sebelum kita bahas soal itu, di agama itu juga yang sering dibahas, pertama kitab suci, yang kedua sok nek kita mati, terus hari kiamat. Ya ini minta tolong nih kok Agustan ini. Kok Agustan lah. Oh sorry, kok Doditan. Kenapa lagi? Oke. 3 kali Pak. Oke. Sudah selesai. Kasihan. Kok Doditan ini. Saya minta tolong ini. Ya ini saya punya Alkitab saya. Ya yang lainnya tentu bilang, loh sekarang sudah mualaf, tentunya bahas dong kitabnya sekarang yang baru. Ya. Saya hari ini sedang belajar dan tentunya karena ini ada pertanyaan. Kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama? Tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya. Di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya. Pasal 66 ayat 15 sampai 17. Oke. Saya bacain Pak ya. Iya. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Iya, baik. Sebab lihatlah, ini versi yang Yahweh ini Pak, yang literal. Oke. Enggak apa-apa. Ya, tinggal Yahweh-nya diganti Allah. Kalau kita saya pakai yang ini aja Pak. Kita banyak versi tenang aja. Iya. Yesaya. Ini versi itu yang suci. Literal translation. Iya. ILT. Yang biasa pakai ini adalah dari aliran Kristen yang menyebut nama Tuhannya Bapa Yahweh. Nah, ini sedang mencari di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 Pak ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan katanya loh ya. Jadi ini firman Tuhan. Di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman, mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Pak, saya ngopi ya Pak ya? Baik. Santai kok. Terus. Doditan. Ya. Sekarang pertanyaannya ini. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, loh Pak itu kan perjanjian lama. Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja, kita pakainya perjanjian baru, tidak usah pakai perjanjian lama. Nah tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti
Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi, karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Ya. Nah, kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di BB. Ya. Kenapa ketika di BB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan ayat.